Pendengar, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang identik dengan gedung tinggi dan kemacetan, tersimpan sebuah tempat yang menghadirkan nuansa berbeda. Sebuah ruang di mana budaya masih hidup, tradisi masih dijaga, dan kearifan lokal tetap dilestarikan. Tempat itu adalah perkampungan budaya Betawi, Setu Babakan. Penetapan Setu Babakan menjadi kawasan wisata dan pelestarian budaya telah dilakukan sejak tahun 2005 melalui Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang penetapan perkampungan budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Madia, Jakarta Selatan. Perkampungan budaya Betawi dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian pada tahun 2019 berada di bawah Dinas Kebudayaan Pengelolaan, saat ini bernama Unit Pengelolaan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Selain sebagai kawasan budaya, Setu Babakan juga berfungsi sebagai kawasan resapan air di Jakarta Selatan. Menurut Bang Jaka, selaku Satuan Pelaksanaan Edukasi Informasi dan Pelayanan Unit Pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi, Perkampungan Budaya Betawi atau PBB tercatat pada suatu peta di tahun 1930-an. Selain itu, PBB memiliki 4 amanat utama dalam pelaksanaan dan pelestarian kebudayaan Betawi. Kalau bicara pelestarian dan perkampungan budaya Betawi, secara prinsip di perkampungan budaya Betawi ini atau unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi itu dia punya 4 amanat. Yang pertama itu perlindungan, yang kedua itu pembinaan, yang ketiga itu pengembangan, yang keempat itu pemanfaatan. Jadi ada 4 amanat utama kita. Nah, jadi semua yang terkait dengan tadi kebudayaan Betawi, kita mungkin harus melaksanakan keempat-empatnya, tapi tentunya dengan porsi yang berbeda. Gitu. Kalau perlindungan pasti semua yang berada di bawah langsung Dinas Kebudayaan itu akan melaksanakan itu, tapi mungkin porsinya yang berbeda. Nah, terus pembinaan ini kepada masyarakat di sini terutama. Kalau di kita ya itu pembinaan masyarakat di sini, karena masyarakat di sini pun banyak sanggar-sanggar, baik itu sanggar kuliner, sanggar kesenian, atau sanggar-sanggar yang lain. Kita ada komunitas-komunitas. Nah, yang ketiga itu pengembangan. Pengembangan itu maksudnya kan kalau kita bicara kebudayaan ya secara keseluruhan, apalagi budaya Betawi. Nah, budaya Betawi kan masih dianggap kuno, gitu, terbelakang ketinggalan zaman. Gitu. Nah, kita coba upgrade. Para pelaku seni yang ada di sini, khususnya, tapi umumnya semua pelaku seni yang berada di wilayah budaya Betawi. Budaya Betawi itu tidak terbatas oleh wilayah kota ya. Gitu. Jadi kalau di Depok masih masuk, di Bekasi masih masuk, di Tangerang pun masih masuk. Gitu. Jadi yang ada di Tangerang jangan khawatir, masih juga dianggap orang Betawi. Nah, dari situ kita kembangkan. Selain tadi SDM-nya kita tingkatkan, tidak hanya bagaimana cara bisa menampilkan apa yang mereka bisa. Misalnya mereka bisa main musik, mereka bisa menari. Tidak hanya itu. Kita kembangkan secara knowledge juga. Jadi pada saat ada orang lain yang mau bertanya, ini kenapa disebut, salah satunya ya kita kasih contoh, musik Gambang Kromong. Oh, musik Gambang Kromong ini loh sejarahnya. Kenapa disebut Gambang Kromong? Karena ini cara mainnya begini, gitu. Jadi masyarakat yang ingin tahu datang ke sini tidak harus selalu kepada katakanlah orang yang saya mau cari budayawan, saya mau cari praktisi segala, nggak usah. Para pelaku seni itu sudah bisa, khususnya yang ada di sini. Gitu. Kenapa? Karena ini adalah perkampungan budaya Betawi. Jadi orang mau tahu mengenai budaya Betawi, mau kenal budaya Betawi, siapapun bisa ditanya. Harapannya seperti itu. Lebih lanjut, perkampungan budaya Betawi Setu Babakan tidak hanya didatangi oleh warga lokal, namun turis pun juga turut hadir untuk melihat kebudayaan Indonesia yang kaya ini, khususnya budaya Betawi. Berikut penjelasan Muhammad Yamin, penjaga keamanan Museum Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Kalau turis kadang-kadang ada juga, turis mancanegara ada. Kalau sebagian besar ya ini warga-warga Indonesia aja, lokal-lokal aja. Kalau Sabtu kita punya reguler, jadi bocah-bocah juga banyak di sini karena seringnya biasanya ondel-ondel sih, ondel-ondel keliling. Di Setunya ya paling orang pada ngopi aja biasanya. Menikmati danau lah istilahnya. Begitu memasuki kawasan ini, suasana langsung terasa beda. Pepohonan rindang, danau yang tenang, serta rumah-rumah dengan arsitektur khas Betawi menyambut setiap pengunjung yang ada. Beragam aktivitas budaya dapat kita temui, mulai dari pertunjukan seni, kerajinan tangan, hingga kegiatan adat yang masih dilakukan secara turun-temurun. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah pertunjukan seni khas Betawi.
Manis-manis sinangkelande ade. Kesenian seperti lenong, tari topeng, dan musik gambang kromong menjadi daya tarik utama. Melalui pertunjukan ini, masyarakat tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai kehidupan, humor, dan kritik sosial dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Selain pertunjukan kebudayaan Betawi dan Museum Kebudayaan Betawi, terdapat hal unik dan baru di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, yaitu terdapat di tengah danau Setu Babakan, hadir sebuah kampung bernama Kampung Ismail Marzuki. Kampung Ismail Marzuki adalah kawasan ruang publik yang dirancang untuk memperkenalkan kekayaan arsitektur dan adat istiadat Betawi. Destinasi ini hadir di atas lahan seluas 3,2 hektar yang menyatu dengan area danau Setu Babakan yang asri. Sebagai destinasi baru, keamanan pengunjung menjadi prioritas di Kampung Ismail Marzuki. Area ini telah dilengkapi dengan jalur pejalan kaki yang aman dan jembatan yang kokoh untuk mengakses area danau. Kampung Ismail Marzuki itu sebelumnya sudah shop opening, sempat ada kegiatan hiburan apa di sini, sempat buka tuh, bukanya daftar masuk ke sini tuh dulu di Museum Betawi. Kemarin tuh naik delman sama mobil listrik. Setelah itu tutup kembali dan dibuka lagi kemarin 1 Ramadan kemarin tuh dibuka lagi sama Ibu Kepala UPK ya, Ibu Debi, dibuka kembali. Mulai 1 Ramadan tuh dibuka buat ngabuburit dari 1 Ramadan hingga saat ini gitu. Kalau Kampung Ismail Marzuki ini sebenarnya dibuka itu buat jogging track ya, karena arealnya tuh emang nggak boleh kendaraan masuk, buat olahraga pagi, olahraga sore, jogging track. Tapi ada sebagian warga masyarakat sekitar yang ingin melihat situasi rumah-rumah adat Betawi, karena di sini jatuhnya ibarat kata di sini tuh museum terbukanya Betawi. Kalau di sana kan museum tertutupnya, apa indoornya. Kalau di sini replika rumah-rumah adat Betawi. Dari saat ini kita berada ini Betawi Tengah, ujung sebelah utara itu Betawi Pesisir, dan di sebelah selatan tuh Betawi Pinggir atau Betawi Tempo Dulu. Jadi replika rumah adat tuh ada semua. Dari langgar, tahu langgar nggak? Enggak, langgar itu musola. Kalau orang dulu nyebutnya langgar, kalau sekarang musola. Nah ini ada masjid juga ada. Terus ada rumah-rumah contoh, kalau dari pesisir tuh rumahnya panggung, kayak rumahnya Bang Pitung, panggung. Sebenarnya itu aja sih, kalau spek-spek lainnya nggak ada. Cuma karena suasananya masih asri aja. Kalau sampai saat ini instruksi dari pimpinan sih dibuka tuh setiap hari dibuka. Dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Itu. Walaupun di Museum Betawi itu hari Senin tutup, tapi diinformasikan sama Ibu Sabrina selaku perwakilan dari ASN di kantor itu Senin tetap buka. Jadi walaupun museum libur, kita di sini Senin tetap buka. Pokoknya di sini setiap hari nunggu informasi selanjutnya dari pimpinan. Di tengah suasana kental budaya Betawi di kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, setiap pengunjung membawa cerita dan kesan yang berbeda. Mulai dari nuansa danau, kuliner yang khas, hingga jejak sejarah yang tersimpan di dalam museum. Semuanya menjadi daya tarik utama tersendiri bagi siapa saja yang datang. Salah satu cerita datang dari Yuyun, pengunjung asal Matoa yang baru pertama kali mengunjungi Museum Kebudayaan Betawi. Meski sebelumnya ia pernah datang ke kawasan Danau Setu Babakan, kunjungan kali ini memberinya pengalaman baru dalam mengenal lebih dekat budaya Betawi. Berikut penuturannya. Ya kalau Foto Bapak kan yang sebelah sono. Iya. Kalau sini baru-baru kali sini gitu. Pengen lihat budaya-budaya Betawi. Makanan yang sirginang, dodol gitu. Iya. Udah. Tapi bukan di sini. Kerak telur. Tapi nggak di sini, tapi sebelah sono. Oh, di Setu Babakannya berarti Iya. udah pernah. Berbagai makanan khas Betawi dapat ditemukan di sini. Mulai dari kerak telur yang dimasak secara tradisional, soto Betawi dengan kuah santan yang gurih, hingga es selendang mayang yang menyegarkan. Kuliner-kuliner ini tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga keberadaannya. Perkampungan budaya Betawi Setu Babakan ini menjadi simbol perlawanan terhadap hilangnya budaya lokal yang terjadi akibat masuknya berbagai etnis ke Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan. Generasi muda diajak untuk kembali mengenal akar budaya mereka, memahami nilai-nilai tradisi,
serta menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas lokal. Kalau kenalan masih boleh aja, asal abang jangan macem-macem. Pendengar, perkampungan budaya Betawi Setu Babakan bukan hanya sekedar destinasi wisata. Ia adalah simbol jati diri, warisan budaya, dan kebanggaan masyarakat Betawi. Dari tempat ini, kita belajar bahwa di tengah modernisasi, budaya tetap memiliki ruang untuk hidup dan berkembang. Saya Haidarido, pamit undur diri. Sampai jumpa di feature berikutnya.